Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devinkia Putri dengan NPM 2478272 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 3C. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik untuk mata kuliah Teknologi IoT 2 untuk pertemuan 3 yaitu koneksi ISP32 ke MQTT Broker Call atau HFMQ. Jadi, di tahap awal praktikum ini bisa dimulai dengan menyiapkan aplikasi MQTT-nya, yang dimana aplikasi ini itu berfungsi untuk memantau data yang dikirim dari node MCU ke broker MQTT secara real time. Jadi pertama kita bisa buka browsernya dan masuk ke situs resminya MQTT aplikasi. Nah, di sini kita bisa lihat tampilan untuk webnya atau browsernya MQTT. Di sini ada tombol plus. Jadi kita kalau misal tombol download. Jadi kalau misalnya kita mau download, kita tinggal klik download. Sinyalnya. Nah, di sini kita klik download, muncul di sini. Jadi di sini kita bisa milih sesuai tipe device kita. Di sini saya menggunakan desktop dengan versi yang 64 byte ini. Dan untuk installnya, setelah file installer selesai diunduh ya, di situ kita bisa langsung melakukan proses instalasi seperti biasa, cukup klik next, next, next sampai dengan selesai. Nah, setelah instalasi sukses, di sini aku bisa langsung buka aplikasinya. Ini. Nah, MQTTX aplikasinya. Di sini aplikasi sudah terpasang dan siap digunakan ya. Jadi di tahap ini tuh penting karena nantinya aplikasi MQTT ini akan menjadi alat yang digunakan untuk mengecek apakah data dari sensor itu benar-benar terkirim ke broker Hive MQ-nya. Nah, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu instalasi library pada Arduino IDE-nya. Kita buka Arduino IDE-nya. Jadi, setelah aplikasi MQTTX itu siap, kita bisa lanjut menyiapkan bagian pemrograman di Arduino IDE-nya. Di sini saya masuk ke menu Sketch. Kita bisa langsung masuk ke Include Library. Nah, kita klik Manage Library. Nah, di sini kita bisa mencari dan menginstal 3 library yang digunakan. Yang pertama itu ada PubSub Client. Jadi kita cukup ketik PubSub Client. Nah, di sini PubSub Client by Nick Polaris sudah terinstall ya, karena sebelumnya saya sudah menginstalnya saat praktikum di lab. Lalu kita install juga DHT Sensor Library seperti sebelumnya. Di sini sama sudah terinstall dari praktikum sebelumnya. Di sini ada DHT Sensor Library by Adafruit. Lalu juga yang terakhir ada Adafruit Sensor Adafruit Uniwit Sensor. Nah, di sini juga sudah terinstall.
Sebenarnya pub sub client tadi ada 3 kan tadi. Yang pertama itu ada pub sub client. Nah, kalau library ini itu digunakan untuk komunikasi antara node MCU-nya ke broker MQTT-nya ini. Nah, itu buat jembatannya lah. Lalu untuk DHT sensor library itu digunakan untuk membaca dari sensor DHT dua-duanya seperti biasa. Nah, yang terakhir ada Fruit Unibit Sensor. Kalau library ini tuh library tambahan yang mendukung pembacaan sensor dari Adafruit. Jadi setelah semuanya terinstall tanpa error, artinya Arduino IDE ini sudah siap digunakan untuk menulis dan menjalankan program MQTT-nya. Tahap ini cukup sederhana, tetapi penting banget karena tahap tanpa library yang lengkap, program itu tidak akan bisa dikompilasi dengan benar atau error. Kita masuk ke tahap selanjutnya, rangkaian sensor DHT22 ke node MCU. Jadi di sini kita akan menghubungkan kabel-kabelnya. Ini ada DHT ESP32 dan juga di sini ada DHT22. Yang pertama, VCC disambungkan dengan 33V. Jadi yang plus itu disambungkan dengan 3V3. Lalu ada data itu sama D4. Data itu kalau di sini output. Ini D4. Lalu yang terakhir itu ada GND, itu sambungan dengan GND juga. GND ini minus. Nah, sudah tersambung seperti ini. Selanjutnya kita sambungkan untuk kabel USB-nya. Jadi kabel ini kita sambungkan ke ESP32 dan untuk bagian stable A-nya kita colokkan ke device kita. Kita colokkan sampai ada bunyi klik. Sudah. Selanjutnya kita masuk ke tahap upload program ke node MCU. Nah, di tahap ini sudah ada programnya. Di tahap ini saya sudah menulis kode program di Arduino-nya, di Arduino IDE yang sudah siap mencakup koneksi Wi-Fi. Kita coba pembacaan data sensor dan pengiriman data ke broker MQTT. Pertama, bagian setup Wi-Fi. Digunakan untuk menghubungkan node MCU ke jaringan Wi-Fi menggunakan SSID dan password yang saya isi di jaringan lokal, di mana program ini akan menjawab atau mencoba koneksi maksimal selama 15 detik dan menentukan status serial di monitor. Lalu di fungsi reconnect, node MCU akan mencoba terhubung ke broker HiveMQ atau broker hivemq.com sampai berhasil. Setelah itu pada bagian loop, node MCU ini akan membaca ini loop. Node MCU ini akan membaca suhu dan kelembapan dari DHT22-nya menggunakan DHT rate temperature dan DHT rate humidity. Hasilnya itu akan dikonversi menjadi format JSON, misalnya seperti temperatur berapa, humidity berapa, lalu dikirim ke topik MQTT yang sudah ditentukan. Di sini saya menggunakan Polinela/IoT/24782 dan /DHT22.
Setelah kode selesai, di sini bisa dipilih bagian board seperti biasa, itu kita sesuaikan, yaitu Note MCU 1.0 dan port COM-nya yang sesuai, lalu klik upload. Di sini kita bisa coba langsung klik upload saja. Kita tunggu sebentar. Nah, upload sudah selesai. Setelah proses ini selesai, di sini kita bisa langsung buka di tab serial monitor untuk melihat apakah Note MCU ini sudah terkoneksi ke Wi-Fi dan broker. Ini Wi-Fi-nya kan menggunakan Wi-Fi ku. Ini ya, Media dan passwordnya juga ini. Sudah tersambung. Kita buka serial monitor. Kita coba pindah. Dia sedang ngirim. Dia mengirim karena yang di sini belum dikonek. Di sini kita bisa tambahkan new subscriber. Jadi di HFM key-nya di sini name-nya HFM key public dan host-nya servernya ini menggunakan port 1883. Kita save. Lalu kita juga akan menambahkan subscription connector. Nah, sekarang kita bisa tambahkan. Nah, topiknya ini kita sesuaikan topik yang sudah kita setting di sini, Arduino IDE-nya. Kita salin. Kita confirm. Nah, apabila sudah selesai, kita lihat status di sini. Dia statusnya mengirim data ke HFM key, temperaturnya 3090 Kita bisa lihat di MQTT-nya. Di sini juga sudah terhubung ya, jamnya ini 19.02. Artinya sudah terhubung. Ya, sudah terhubung. Dia akan terus berjalan. Apabila kita ingin mematikannya, kita cukup cabut aja perangkat-perangkatnya ini. Jadi kita coba cabut. Nah, no connected. Dia akan berhenti. Nah, di sini juga disconnectin, berhenti. Jadi sudah ya, sudah selesai. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.